Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Al-Asran yang saya hormati, mari kita lanjutkan kembali ngaji kitab Sulam Taufiknya. Maka kali ini saya pengen ngebahas tentang arkanus sholat, tentang rukunnya sholat. Wajib ini ya, para jamaah wajib kita mengetahui akan rukun sholat, karena kalau misalkan kita nggak tahu satu persatu rukun sholatnya, maka bisa mengakibatkan tidak syah sholatnya. Kalau kita sholat tapi tidak syah sholatnya, rugi dong ya. Kita melakukan hal yang mana tidak dapat dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi ini adalah hukumnya wajib yang diketahui oleh kaum muslimin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam. Faslun arkanus sholati sabata asyara. Rukun sholat itu ada 17. Al-awalu, yang pertama, an-niyatu adalah niat bil qalbi, tentu niat adanya di dalam hati ya. Lil fi'ali wa yu'ayyinu, menentukan sholat dzatas sababi, yang mempunyai sabab, wal waktu, dan juga waktu, wa yanwiyal faridata fil fardi, dan juga niat sholat fardu. Nah, rukun sholat yang pertama itu adalah niat. Sekali lagi, niat itu adalah bangsa hati, bangsa i'tiqadiyah, karena rukun di dalam sholat terbagi tiga, ada rukun ucapan, ada rukun pekerjaan, dan juga ada rukun hati ataupun rukun i'tiqadiyah. Nah, niat ini cuma satu-satunya yang termasuk ke dalam rukun hati ataupun rukun i'tiqadiyah. Baik, nah di dalam niat ini kita harus tahu dulu, kita tuh niatnya tuh lagi sholat apa. Apakah sholat fardu ataupun sholat sunnah, karena nanti kewajibannya itu berbeda ya. Saya kasih contoh dulu yang sholat fardu. Kalau misalkan sholat fardu yang 5 waktu, niat kewajiban niat itu ada 3. Apa saja itu? Yang pertama adalah qasdul fa'li, yang kedua itu adalah ta'yin, yang ketiga itu ada wal fardiyah, kefarduan. Yang pertama itu adalah qasdul fa'li. Apa itu qasdul fa'li? Qasdul fa'li adalah bermaksud, kita itu ingin melakukan sholat. Kalau bahasa Arabnya itu dengan lafad usolli. Kalau karena saya orang Sunda dengan mengucapkan niat abdi sholat gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Niat aku sholat gitu ya. Niat aku sholat mungkin. Nah, itu lafad usolli itu yang dikatakan dengan qasdul fa'li. Jadi kita itu bermaksud mau apa sih kita ini gitu ya. Oh, sekarang kita ini aku mau melakukan sholat. Jadi usolli, niat abdi sholat. Nah, untuk kewajiban yang kedua di dalam sholat fardu itu harus ada ta'yin. Artinya ta'yin itu adalah ketentuan. Ketentuannya itu adalah kita tuh mau melaksanakan sholat apa? Mau melaksanakan sholat duhur kah? Mau asar kah? Mau maghrib kah? Nah, ditentuin dulu kan. Nah, di dalamnya itu ditentukan usolli apa? Misalkan zuhur. Nah, katakanlah kata zuhur itu di dalam hati kita. Dan untuk yang ketiga itu harus ada bahasa wal fardiyah, kefarduan. Nah, kefarduan artinya adalah ya harus ada mengucapkan kata fardu. Niat sholat fardu zuhur gitu ya. Niat abdi sholat fardu zuhur. Kalau saya ketika saya mengucapkan niat apapun itu, mau niat sholat, mau niat puasa, mau niat wudhu, saya mah nggak biasa memakai bahasa Arab. Saya mah karena orang Sunda ya selalu menggunakan bahasa Sunda, karena itu lebih mudah dicerna oleh hati saya. Tetapi kalau misalkan kita pengen bahasa Arab, nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Kalau sekira-kira kita paham akan maksud dari bahasa Arab tersebut. Dan saya sendiri selalu pakai bahasa Sunda karena saya orang Sunda gitu ya. Jadi kalau misalkan pakai bahasa Sunda di dalam niat sholat fardu cukup begini aja, niat abdi sholat fardu zuhur. Udah segitu aja. Jadi kelanjutan dari sana itu semuanya hukumnya sunnah ya. Misalkan bari mayun ke kiblat, menghadap ke kiblat itu adalah sunnah. Dikarenakan Allah Ta'ala itu juga sunnah. Sebetulnya kalau enggak memakai bahasa menghadap ke kiblat pun itu enggak apa-apa, jadi gitu ya. Karena toh di dalam sholat ya diharuskan harus menghadap kiblat. Karena toh di dalam sholat ya, di dalam ibadah apapun kan harus dikarenakan karena Allah. Jadi kalau enggak pakai bahasa karena Allah pun enggak apa-apa, itu hukumnya adalah sunnah. Paham ya? Baik. Sekarang kalau misalkan melaksanakan sholat sunnah, kalau melakukan sholat sunnah itu niatnya itu ada berapa? Nah, tergantung sholat sunnahnya. Niat sholat sunnahnya apa? Kalau misalkan sholat sunnahnya nafilatan muaqqatatan, seperti sholat sunnah yang di waktu-waktu, contohnya seperti apa nih sholat sunnah yang di waktu-waktu? Tahu nggak?
Misalkan contohnya seperti karotibatin ya. Misalkan seperti sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib kan itu mempunyai waktu. Misalkan seperti sholat yang bergandengan dengan sholat fardu. Qabla zuhur, ba'da zuhur, qabla isya, ba'da isya, qabla maghrib, ba'da maghrib, ataupun qabla asar dan juga qabla subuh, karena gak ada ba'da ya, sesudah asar dan juga subuh. Nah itu termasuk sholat sunat rawatib, artinya sholat sunat yang mempunyai waktu-waktunya tersendiri. Ataupun sholat sunat audata sababin, ataupun sholat sunat yang mempunyai sebab. Seperti apa sholat sunat yang mempunyai sebab? Contohnya seperti sholat sunat istisqa. Ya, tahu nggak? Sholat sunat istisqa itu adalah sholat sunnah dikarenakan mengharapkan hujan, turunnya hujan, seperti itu ya, yang dilakukan di lapang gitu ya dengan masyarakat. Nah, itu yang dikatakan dengan audata sababin, sholat sunnah yang mempunyai sebab, kewajibannya itu cuma 2 saja. Yang pertama itu adalah qasdul fa'ri, yang kedua itu adalah ta'yin, bermaksud melakukan sholat dan tentukan sholat sunat apa yang ingin kamu lakukan. Qabla zuhurkah, istisqokah, ba'da isyakah, qabla isyakah. Nah, cukup itu aja kewajibannya 2. Nah, sekarang untuk yang terakhir, sholat sunat apa? Nafilatan mutlaqan. Yang ketiga adalah sholat sunat mutlak. Kalau sholat sunat mutlak berarti yang tidak membutuhkan waktu, yang juga tidak membutuhkan sebab, itu ya dinamakan dengan sholat sunat mutlak. Berarti banyak banget ya yang termasuk sholat sunat mutlak, seperti sholat sunat hajat, seperti sholat sunat istikharah gitu ya, seperti sholat sunnah taubat, seperti sholat sunnah syukril wudhu, seperti sholat sunnah apalagi tahiyatul masjid, itu banyak ya. Nah itu semuanya sholat sunat mutlak itu kewajibannya itu cuman 1 doang. Cuman apa? Qasdul fa'li, bermaksud aja kita mau melakukan sholat. Andaikan kita mau melaksanakan sholat sunat taubah misalkan, mau melaksanakan sholat sunnah syukril wudhu misalkan, kita tuh cuma niatnya gini doang, niat abdi sholat, gitu aja tuh udah jadi. Misalkan gak pakai niat abdi sholat sunnah syukril wudhu 2 rakaat bari mayun ka kiblat karena Allah Ta'ala, gak sepanjang itu pun gak apa-apa. Jadi dengan bermaksud, aku bermaksud sholat, itu pun udah jadi, karena kewajibannya cuma 1, yaitu qasdul fa'li. Nah, jadi bisa dipahami ya, di dalam niat pun itu berbeda-beda. Baik, sekarang yang kedua, asani wa yaqulu bihaisu yusmi'u nafsahu ka kulli ruknin qawliyan Allahu akbar wa huwa thani arkaniha. Nah, yang dimaksud yang kedua itu adalah saya enggak baca ya artinya ya, tapi langsung saja deh saya terangkan. Yang kedua itu adalah yang dimaksudkan takbiratul ihram. Ya, rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram itu termasuk rukun apa? Takbiratul ihram itu adalah termasuk rukun ucapan. Takbiratul ihram itu adalah termasuk rukun ucapan ya. Jadi yang namanya rukun ucapan itu harus terdengar oleh telinga kita. Enggak perlu keras, tetapi minimal terdengar suaranya itu oleh telinga kita. Jadi kalau misalkan kita membacakan rukun ucapan di dalam hati kita, itu enggak sah loh sholatnya, batal ya. Misalkan contohnya subuh, kalau subuh kan biasanya masih ngantuk gitu ya, masih ngantuk banget, aduh harus sholat. Terus mengucapkan takbirnya seperti ini, Allah. Ketika mengucapkan akbarnya itu nggak kedengeran, bahkan dalam menurut kita. Baca kok, bacanya di mana? Di hati. Kok baca di hati? Nggak kuat, ngantuk. Misalkan. Jadi mengucapkan Allahnya terdengar, mengucapkan akbarnya itu mulutnya dalam dan akbarnya dalam hati, maka itu nggak syah takbiratul ihramnya, karena takbiratul ihram termasuk rukun ucapan. Kalau nggak sah rukun ucapan, ya udah semuanya batal. Pada saat itu batal sholatnya karena mengucapkan takbiratul ihramnya dalam hati, gitu ya. Takbiratul ihram itu kalau saya baca ya di dalam kitab Kasyifatus Saja karangan Syekh Nawawi Al-Bantani dan juga karangan Syekh Salim bin Sumer, syarat membaca takbiratul ihram itu ada 16. Aduh banyak nih. Dan saya tuh gak bisa nyebutin satu persatu ya, karena itu terlalu banyak gitu, itu terlalu banyak. Jadi gini aja deh, saya simpulkan ya, di antara 16 takbiratul ihram itu ya, dari 16 syarat itu saya simpulkannya satu. Yang benar itu adalah ketika takbiratul ihram itu mengucap lafaz ini. Coba dengarkan baik-baik telinganya ya. Mengucapkan seperti ini. Allahu
Allahu Akbar. Contoh yang benar. Kalau kita baca selain dari apa yang sudah saya contohkan, udah semuanya salah. Nggak syah sholatnya. Misalkan Allahu Akbar, salah. Karena panjangnya di A bukan di Lo. Allahu Akbar, salah. Coba, salahnya kenapa? Karena mengganti A, lafad akbar menjadi wakbar. Nah, itu deh pokoknya salah satunya ya. Pokoknya semuanya ada 16 deh kalau dihitung kalau di dalam kitab Safinah. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar itu kan lo-nya itu kan panjang. Kalau menurut ilmu tajwid kan membacanya itu cuma 2 harokat. Kok ini bisa sampai panjang gitu teh? Iya. Memang kalau menurut ilmu tajwid itu hanya 2 harokat saja, kecuali ketika takbiratul ihram, bahkan di dalam ilmu fikih di sini dikatakan bisa sampai 7 alif. Artinya 7 alif itu adalah 14 harokat. Kenapa bisa diperbolehkan sampai 14 harokat? Karena memasukkan niat ketika takbiratul ihram. Ya, dan jangan lupa di atas lamnya itu ada tasjid sehingga Allah, ada sedikit penekanan lidah kita ketika mengucapkan Allah gitu ya. Sehingga ketika lisan kita mengucapkan Allah, langsung hati kita berkata niat abdi sholat fardu zuhur gitu ya. Sehingga kalau misalkan kita Allahu Akbarnya, mengucapkan Allahu Akbarnya itu udah beres, tetapi niat dalam hati kitanya itu belum beres, maka itu enggak syah. Jadi harus niatnya itu dalam hati udah beres sebelum takbiratul ihramnya itu selesai. Allah, ketika lisan kita mengucapkan Allah, panjangkan, nah hati kita langsung berbicara, niat abdi sholat fardu zuhur, udah beres saya mengucapkan zuhur, akbar gitu ya. Paham di sini ya? Jadi ya adanya niat di dalam hati kita itu adalah ketika mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Baik. Insya Allah mudah dipahami ya. Nah, tadi kan saya katakan bahwa takbiratul ihram itu adalah termasuk rukun ucapan. Ya, sehingga kalau mengangkat kedua tangan itu hukumnya apa? Kalau mengangkat kedua tangan itu hukumnya adalah sunnah. Sekali lagi, mengangkat kedua tangan itu adalah hukumnya sunnah. Sehingga andaikan kita tidak mengangkat kedua tangan pun itu tidak apa-apa. Karena hukumnya adalah sunnah. Kenapa sih disunnahkan kita ketika takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangan kita? Itu adalah mengisyaratkan akan tanda keagungannya Allah. Akan tanda kebesarannya Allah ya, keagungan derajatnya Allah. Sehingga ketika kita takbiratul ihram pun disunnahkannya posisi kepala kita itu jangan dulu merunduk ke sejadah kita, tetapi posisi mukanya kita itu masih berada di dalam posisi kepalanya itu posisi ke depan gitu ya, masih posisi ke depan, tangannya kita angkatkan menandakan bahwa ini adalah maha takjubnya akan keagungan Allah. Dan disunahkannya itu adalah jempol kita ini dua ini adalah bertepatan pada kedua telinga kita, enggak nempel juga enggak apa-apa, hanya sejajar sunnahnya. Dan untuk laki-laki maka membukakan kedua tangannya, dan untuk perempuan disunahkan menutup kedua tangannya ini ya, menjajarkan Allah. Dan ininya terbuka, tangannya terbuka, gak boleh dikepal, terbuka, mengarah ke arah apa? Mengarah ke arah kiblat, sunnahnya. Baik, paham ya? Dan nanti ketika sudah sampai di sini, gimana nih? Oh ya gini nih, ketika takbiratul ihram, ketika saya masih kecil, saya itu lihat kalau sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, saya lihat di TV, ada yang takbiratul ihramnya posisinya gini ke dada, ada yang posisinya di tengah perut, ada yang posisinya di samping, dan ada posisi tangannya itu ke bawah gitu. Saya lihat di TV kok beda-beda sih. Dan itu udah terjawab ketika saya itu udah pesantren. Oh ternyata itu hukumnya adalah sunnah. Mau lurus juga boleh, mau di tengah boleh, mau di samping boleh gitu ya. Jadi itu tidak perlu menjadikan suatu permasalahan ya. Tetapi kalau
saya pribadi itu posisinya seperti apa? Kalau saya pribadi tangan di kanan, tangan kanan di atas dan tangan kiri di bawah, dan seperti ini memegangnya, dan tangannya seperti ini. Ini adalah menandakan maha satunya Allah. Nah, seperti ini posisinya, dan agak sedikit condong ke kiri. Kenapa agak sedikit condong ke kiri? Itu maksudnya mengisyarahi, memegang akan hati kita agar hati kitanya itu khusyuk kepada Allah. Jadi ulama mengajarkannya seperti ini, dan saya pun sudah seperti itu ya caranya, seperti itu ya. Itu adalah sunnah. Nah, yang mesti satu lagi yang harus diperhatikan ketika takbiratul ihram itu, dan bahkan bisa mengakibatkan batal belum juga kita salat itu adalah batal. Sekali lagi apa ya, coba perhatikan ya, gak boleh ngantuk ngedengerinnya. Ketika tangan kita mengangkat, sekali lagi, takbiratul ihram rukun ucapan, dan mengangkat kedua tangan hukumnya adalah sunnah. Satu tangan ini termasuk anggota besar, satu tangan ini juga termasuk anggota besar, dan satu lagi kepala juga ini termasuk anggota besar. Sehingga ada 3 anggota besar yang bergerak sekaligus di dalam satu rukun. Ini contoh yang benar. Perhatikan, ini contoh yang benar. Allahu Akbar. Lisan saya sudah selesai mengucapkan bar, lalu kepala saya merunduk, disunahkan ke bawah, merunduk ke sejadah. Gitu ya. Sekali lagi, ini contoh yang benar. Allahu Akbar. Contoh takbiratul ihram yang benar. Dan ini adalah contoh yang salah, bahkan bisa batal sholatnya. Perhatikan, ini contoh yang salah. Allahu Akbar. Nah, batal sholatnya. Apa coba bedain yang tadi yang sama yang kedua? Coba sebelum saya jawab, itu kenapa kok bisa batal? Yang kedua, kenapa bisa batal? Sekali lagi, ini anggota besar 1, anggota besar 2, anggota besar 3 berubah sekaligus di dalam satu rukun. Apa satu rukunnya? Itu adalah takbiratul ihram ketika mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kok batal? Karena kalau ini belum saya bahas ya, batal sholat. Yang membatalkan kepada sholat itu adalah diantaranya jika ada 3 anggota badan besar yang berubah sekaligus, itu dapat membatalkan sholat kita. Nah, itu dari menjadikan alasan kenapa jika posisi seperti itu membatalkan sholat. Sekali lagi, ini saya takut gak jeli yang mendengarkannya. Ini yang salah. Allahu Akbar. Nah, kepala ini nih yang merunduk ini, yang membuat batal. Harusnya udah baru kepala kita apa? Merunduk. Gitu ya. Oke, segitu aja deh, yang pendek aja deh, segitu-gitu dulu. Lanjut, ini masih 2. Aduh, ini ada 17 nih. Kalau terlalu panjang kayaknya di dua sistem kan ya. As-salisu yang ketiganya itu adalah al-qiyamu, berdiri fil fardi, di dalam melakukan sholat fardu, itu pun lil qadiri, bagi orang yang mampu melaksanakan sholat fardunya untuk berdiri. Jadi yang ketiga itu adalah berdirinya. Nah, berdiri, posisi berdiri itu termasuk rukun apa? Posisi berdiri al-qiyam itu termasuk terhadap rukun pekerjaan, rukun fi'lu. Berarti rukun fi'lu yang pertama itu adalah apa? Berdiri. Rukun ucapan yang pertama adalah apa? Allahu Akbar. Dan rukun niat dan rukun hati tadi adalah niat, cuman satu-satunya. Nah, berdiri menghadap kiblat itu apa yang dimaksudkan al-qiyam? Al-qiyam di sini yang dimaksudkan adalah sadrun. Yang dimaksudkan itu adalah dada, bukan kepala kita, ya. Sekali lagi, yang dimaksudkan berdiri itu adalah dada kita, sadrun, bukan kepala kita. Nah, jadi begitu ya untuk rukun sholat yang ketiga, itu adalah berdiri tegak menghadap kiblat. Nah, lil qadiri, bagi orang yang mampu untuk berdiri. Kalau misalkan yang sakit, yang nggak mampu berdiri, maka bisa sambil duduk. Kalau nggak bisa sambil duduk, maka bisa berada di dalam keadaan terlentang ataupun menyamping, seperti itu ya.
Tetapi saya nggak akan bahas terlalu jauh di dalam posisi duduk ini ya. Dan ini diwajibkan untuk berdiri menghadap kiblat. Berada di dalam posisi berdiri itu adalah ketika sholat fardu. Jadi kalau misalkan sholat sunnah, misalkan ada orang yang melaksanakan sholat sunnah tarawih misalkan, aduh capek, males berdiri terus, apakah boleh dengan sengaja dilakukan dengan duduk? Itu boleh ya kalau sholat sunnah, tetapi ya jelas pahalanya itu akan terbagi dua, tidak akan sama seperti orang yang berdiri. Karena apa? Karena memang sengaja-sengaja duduknya. Berbeda kalau misalkan dalam kondisi sakit gitu. Tetapi ingat ya, boleh itu di dalam keadaan berdiri, dengan sengaja boleh di dalam keadaan duduk, hanya sholat sunnah saja. Kalau sholat fardu nggak bisa dengan sengaja-ngaja, bisa kita berdiri tapi kita lakukan sambil duduk, nggak boleh itu ya. Baik, kita lanjutkan yang keempatnya ar-rabi'u, yang keempatnya qiraatul Fatihati, membaca Al-Fatihah bil basmalati, termasuk basmalah ya. Karena kalau menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, bismillah itu ayatun minha. Bismillah itu adalah satu ayat bagian dari surat Al-Fatihah. Wa tasydidati, nah harus diperingatkan ketika kita membaca Al-Fatihah, tasjidnya di dalam Al-Fatihah, wa muwalatiha, dan harus dilakukan secara terus menerus. Baik, insya Allah nanti saya terangkan. Wa tartibiha, dan juga harus menyusun mengucapkan Al-Fatihahnya dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Wa ikhrajil hurufi mim makharijiha, dan juga harus ingat ketika membaca Al-Fatihah harus dikeluarkan dari makharijul hurufnya, artinya harus sesuai dengan makharijul huruf dan juga sifatul hurufnya. Wa adamil lahnil mukhilli bil ma'na, dan tidak boleh ya membaca sehingga dilahankan yang akan merusak akan maknanya surat Al-Fatihah tersebut. Wa yahrumul lahnu, dan al-lahan itu hukumnya diharamkan, alladzi lam yukhilla wala yubtilu. Lahan yang tidak merusak makna itu hukumnya haram, tetapi tidak sampai membatalkan kepada sholat kita. Nah, untuk rukun sholat yang keempat itu adalah membaca Al-Fatihah, dan membaca Al-Fatihah itu adalah termasuk rukun apa? Termasuk rukun ucapan. Kalau saya pernah baca ya keterangan di dalam kitab Kasyifatus Sajja dan juga kitab Safinatun Najah bahwa syarat di dalam membaca Al-Fatihah itu ada 10 ya. Jadi ada 10. Yang pertama itu adalah harus tartib. Jadi harus tartib ya, harus menyusun dari ayat dari ayat pertama, dari bismillah ke alhamdulillah gitu ya, ar-rahmanir-rahim, harus menyusun. Jadi kalau gak menyusun ya bisa-bisa tidak sah sholatnya. Kemudian harus wal muwalah. Jadi wal muwalah itu adalah harus terus-menerus membacanya. Harus terus-menerus membacanya. Artinya terus-menerus di sini itu tidak boleh membaca Al-Fatihah itu terselangi oleh tidak boleh terselangi, misalkan terselangi dengan doa ataupun dengan zikir yang lain, tidak boleh. Kecuali kalau misalkan terselangi dengan amin. Ketika berjamaah imam mengucapkan waladhdallin, ini kan contohnya misalkan seperti sholat sunat tarawih ya. Kan kalau misalkan kita di dalam berjamaah melaksanakan sholat fardu, itu kan ketika imam membaca surat Al-Fatihah sampai waladhdallin, maka makmum itu jangan dulu membaca surat Al-Fatihah. Maka makmum itu cukup dengarkan dulu imamnya, dengarkan dulu imam sampai amin bareng-bareng. Nah, tetapi kalau ketika di dalam sholat sunat tarawih, kalau kita mendengarkan membaca Al-Fatihah sampai beres, karena biasanya kan kalau melaksanakan sholat sunat tarawih itu biasanya di wilayah kita itu kan kebanyakannya membacanya itu cepat, dan surat-suratnya surat yang pendek-pendek. Sehingga kalau misalkan kita beres mendengarkan imam, dikhawatirkan kita sebagai makmum ketika imam membaca surat, makmum itu enggak selesai membaca Al-Fatihahnya, maka tidak apa-apa ketika membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat tarawih tersebut, imam dulu membaca satu ayat, lalu makmum, imam lagi, lalu makmum. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, imam membaca, kemudian udah beres itu makmum yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika imam mau membaca waladhdallin, ketika udah beres waladhdallin, maksud saya imam serempak mau membaca amin, nah Fatihah kita kan belum selesai, maka gak apa-apa kita potong dulu pembacaan surat Al-Fatihah kita yang belum selesai, kita bareng sunnahnya membaca amin bareng-bareng, amin
lalu kita sempurnakan surat Al-Fatihah kita, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan tersalangi dengan amin, sekali lagi itu tidak apa-apa. Kemudian harus meraksa akan seluruh huruf, makhorijul huruf yang berada di dalam Al-Fatihah. Karena begini ya, kalau ini berarti mengkol nih, ngajinya harus ke pembahasan ilmu tajwid. Sehingga kalau hukumnya mengaji ilmu tajwid itu apa? Hukumnya mengaji ilmu tajwid itu adalah memang hukumnya adalah fardu kifayah. Gitu, artinya ya wa idza ma fa'alul ba'du saqatal haraj 'anil baqi. Artinya fardu kifayah itu adalah di mana dikerjakan oleh salah satu seorang dari kampung itu, maka kewajibannya itu akan gugur semuanya. Tetapi di dalam mengamalkan ilmu tajwid, sekali lagi, yang tadi itu adalah hukum mengaji ilmu tajwid, fardu kifayah. Tetapi kalau mengamalkan ilmu tajwid ini, ini hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain itu adalah ya kewajiban bagi personalnya gitu, kewajibannya. Artinya ya ketika kita membaca Al-Quran ya harus sesuai dengan makhorijul hurufnya, harus sesuai dengan sifatul hurufnya, harus sesuai dengan bab wakof-wakofnya, harus sesuai dengan hukum-hukum yang baru ataupun sifat aridiyah ataupun juga sifat asliyahnya. Jadi kan terkadang kita menemui ada seseorang yang fasihat membaca Al-Qur'annya, tetapi ketika ditanya hukum-hukumnya itu tidak tahu, tidak paham. Apakah berdosa bagi orang tersebut? Itu tidak berdosa. Yang penting membaca Al-Qur'annya itu adalah fasihat. Dengan syarat di kampungnya tersebut ada salah satu seorang yang memang mengetahui akan ilmu tajwidnya. Maka satu orang yang mengetahui ilmu tajwid tersebut menyelamatkan bagi orang yang seluruh yang ada di kampung tersebut. Seperti itu ya. Nah, kenapa kita harus sesuai dengan makhorijul huruf? Karena di dalam rukun tajwid itu kan ada 4 ya. Yang pertama kita harus mengetahui dulu akan makhorijul huruf. Keduanya sifatul huruf, ketiganya hukum yang baru-baru, yang keempatnya itu adalah riyadatul lisan. Nah, yang pertama itu diutamakan adalah makhorijul huruf. Kenapa makhorijul huruf? Karena makhorijul huruf itu kalau misalkan kita salah mengucapkannya itu nanti bisa berubah akan makna. Itu ya. Misalkan Al-Qur'anul Ajiz, yang satu membaca Al-Qur'anul Aziz gitu. Yang satu memakai hamzah, yang satu memakai ain. Yang satu artinya adalah Al-Qur'an yang hina, yang satu artinya adalah Al-Qur'an yang agung. Nah, itu kan fatal banget, bahaya banget gitu ya. Sehingga yang tadinya memaknai Al-Qur'an yang agung, yang mulia, kok ini maknanya berubah menjadi Al-Qur'an yang hina. Padahal hurufnya hampir sama antara A dan juga A, antara hamzah dan juga ain, seperti itu. Nah, maka oleh karena itu wajib sebetulnya kita harus mengaji akan ilmu tajwid. Seperti itu ya. Alasannya apa tadi? Karena merubah akan makna. Tetapi misalkan di dalam satu kondisi gimana nih, saya ini yang belajar ilmu agamanya itu udah tua misalkan begitu ya. Allah dikeresain memberikan hidayah taufik kepada saya itu ketika saya umurnya ya udah cukup tua lah misalkan. Sehingga ketika saya jangankan belajar makhorijul huruf yang benar, jangankan belajar mengaji sifatul huruf yang benar, adalah aku tuh ketika umur 40 misalkan aku baru tahu kalau ini adalah huruf alif gitu ya. Dan itu tidak sedikit sekali yang tua baru belajar mengaji Al-Qur'an, banyak sekali. Nah, sedangkan lisan yang udah tua, lisan yang udah cukup umur begitu ya, sehingga sulit sekali untuk membaca Al-Qur'an yang sesuai dengan ilmu tajwidnya. Nah, lantas kalau seperti itu bagaimana? Apakah itu bisa mengakibatkan orang tersebut nanti sholatnya tidak syah? Nah, maka di sini juga memang perlu ada kebijaksanaan seperti itu ya. Karena memang kalau mengajarkan ilmu tajwid sesuai dengan ilmu tajwid kaidah yang benar, jika lisannya itu memang berat, itu memang akan terasa sulit. Apalagi kalau maaf bangetnya yang udah semakin sepuh kan, yang giginya udah mulai agak rontok begitu. Sehingga itu akan mempengaruhi di dalam pengucapan huruf yang sesuai dengan ilmu tajwidnya seperti itu. Ya, maka kalau seperti itu ya kita sanggakan aja ya, kita mah kepada Allah seperti itu. Nah, baik ya, sedikitnya mungkin kita bisa dipahami ya. Jadi bukan hanya sekedar kita sholat aja, oh berarti kalau kita yang masih muda-muda
harus diperbaiki juga membaca Al-Qur'annya sesuai dengan ilmu tajwidnya, terutama di dalam pembacaan surat Al-Fatihah. Karena itu adalah rukun ucapan. Jika tidak sesuai maka bisa mengakibatkan tidak syah salatnya. Wa muraati tasydidatiha, dan juga di dalam pembacaan surat Al-Fatihah itu harus diperhatikan tasjidnya. Iyyaka ada tasjidnya, misalkan ya maliki yaumid ada tasjidnya, ihdinas, nah itu pun sama, tasjid ada tasjid dan tidak ada tasjid itu pun sama, bisa merubah akan makna. Karena apa? Karena kalau di dalam ilmu tajwid, tasjid itu adalah menandakan ada dua huruf yang disatukan, sehingga kalau tidak memakai tasjid itu seolah-olah menghilangkan satu huruf, seperti itu ya. Dan juga di dalam pembacaan Al-Fatihah itu kita itu tidak boleh sengaja berhenti mau saktatan towilatan, mau berhentinya yang panjang, ataupun saktatan qasirotan, ataupun memberhentikannya yang sebentar. Tetapi berhentinya itu jika ada maksud. Maksudnya adalah jika ada maksud qat'ul qiraah, jika ada maksud di dalam hati kita ingin memberhentikan bacaan Al-Fatihah. Sekali lagi, tidak boleh berhenti baik yang pendek ataupun berhenti yang panjang berhentinya, tetapi ada maksud di dalam hati kita sengaja ingin memberhentikan bacaan surat Al-Fatihah. Tetapi kalau misalkan kita berhenti tetapi nggak ada maksud, kita itu ingin memberhentikan pembacaan surat Al-Fatihah tersebut. Misalkan contohnya gini nih, kita lagi sholat gitu ya, lagi baca surat Al-Fatihah, Maliki yaumiddin, kita itu lagi ngelamun misalkan ya, lagi ngelamun, sampai-sampai kita itu lupa kalau pada saat ini kita itu lagi baca surat Al-Fatihah sampai Maliki yaumiddin. Karena kita ngelamun, kok saya kalahkah ngelamun misalkan gitu, keburu ingat lagi gitu ya. Tadi tuh aku tuh udah sampai mana ya, kadang suka ada kan yang gitu sholat, tadi tuh aku tuh baca surat Al-Fatihahnya itu udah sampai mana gitu, lupa lagi, diinget-inget deh yakinnya, tapi aku yakin nih tadi udah baca basmalah misalkan ya, aku tadi yakin udah membaca basmalah. Oh berarti yang diingatnya apa, yang yakinnya? Oh yakinnya aku tadi udah baca basmalah, maka lanjutkan aja ke lafaz apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal yang sebetulnya membaca alhamdulillah itu kan tadi udah gitu ya. Tetapi karena ingatnya misalkan orang yang ngelamun tersebut bahwa ingatnya itu adalah hanya membaca basmalah saja, ya langsung aja dilanjutkan apa yang ia ingat, seperti itu. Nah berarti kan ini gak bermaksud untuk memberhentikan bacaan Al-Fatihah ya, karena gak tahu ujuk-ujuk aja ngelamun misalkan ketika sholat gitu. Berbeda kan kalau misalkan niatnya seperti ini, aku tuh lagi membaca Maliki yaumiddin misalkan, aku ngelamun dulu ini lagi enak nih tanggung misalkan ngelamunnya gitu ya. Jadi berarti kan ada maksud di dalam hati, aku sengaja ingin memberhentikan membaca surat Al-Fatihah tersebut begitu ya. Dikarenakan ada maksud tertentu seperti itu. Nah kalau ada maksud tertentu itu membatalkan kepada sholatnya. Karena salah satu syarat Al-Fatihah gak boleh saktatan towilat, tidak boleh berhenti towilatan yang panjang, yang lama, ataupun qasiratan, ataupun berhenti yang sebentar. Seperti itu ya. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.